Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Shalom. Ada sukacita? Apa kabar Ibu, Bapak, Saudara? Anak-anak apa kabar? Iya, kita mau bagikan sukacita itu. Mari menyapa kanan, kiri, depan, belakang. Setiap yang ada di sekitar kita, mari kita sampaikan sukacita perjumpaan dalam persekutuan ini. Iya, sukacita. Biarlah sukacita yang kita rasakan semakin meluap-luap, terbagikan, dan persekutuan dengan Tuhan menjadi persekutuan bersama dengan jemaat. Begitu pula bagi yang mengikuti secara live streaming, kiranya sukacita persekutuan dengan jemaat itu boleh menjadi kerinduan hadir dalam persekutuan di tempat masing-masing. Ibu, Bapak, Saudara, mengawali perenungan firman Tuhan ini, ada banyak cerita yang melegenda dari zaman dahulu kala. Saya mencoba menceritakan beberapa ceritanya. Cerita ini mungkin sudah pernah Ibu, Bapak, Saudara dengarkan atau mungkin belum. Ada cerita yang pertama. Dahulu kala ada seorang raja. Ia kemudian diberi hadiah oleh seorang dewa. Hadiahnya itu adalah ketika ia mampu menyentuh apapun, maka segala yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Pernah dengar ya cerita ini? Ketika disentuh maka berubah jadi emas. Maka dengan seketika istananya berubah menjadi istana emas. Lantainya ketika disentuh jadi lantai emas. Dinding-dindingnya jadi dinding emas. Ia girang hatinya. Lalu diminta, panggil keluargaku. Kegirangan ini ingin dibagikan. Datang anak kesayangannya. Segera ia peluk anaknya. Tidak lama anak itu berubah jadi patung emas. Istrinya datang menyentuhnya. Istrinya juga berubah jadi patung emas. Seketika kegirangannya hilang. Kegirangannya membawa petaka. Karena yang disentuhnya mematikan. Itu cerita dari mitologi Yunani. Seorang raja yang bernama Raja Midas. Cerita itu pernah Ibu Bapak dengar? Atau cerita satu lagi. Seorang yang kemudian diberikan tanah. Dengan ketentuan berjalanlah ke arah timur. Sejauh perjalanan ke arah timur itu sepanjang itu tanah itu menjadi milikmu. Tapi dengan syarat sebelum matahari terbenam di barat sudah harus kembali ke titik mula, titik nol, titik mulainya. Bergegas ia berjalan ke arah timur. Sementara ia berjalan ke arah timur di mana matahari menghadapnya terbit dari arah timur, ia tetap berlari. Semangat karena ia tahu sepanjang ia berlari tanah itu jadi miliknya. Berlari ia dengan kencang. Matahari sudah sampai di atas kepala, ia tetap berlari. Sampai sudah capek, ia bukan berlari, bukan juga istirahat, tapi tetap berjalan ke arah timur. Tidak berhenti, ia tetap mau tanahnya lebih luas. Sampai ia sadari, wah matahari sudah berubah. Warna orange, kejingga-jinggaan. Berarti matahari sudah mau terbenam. Matahari sudah mau gelap. Segera ia putar arah kembali ke titik berlawanan arah barat. Ia berlari. Tapi matahari terbenam itu waktunya cuma sebentar. Ia kehabisan waktu, tidak bisa kembali ke titik nol, titik mulanya. Maka semua yang tadi ia kejar tidak ada hasilnya, tidak mencapai apapun.
Ibu bapak saudara, mungkin cerita itu juga pernah ibu bapak saudara dengar. Satu lagi cerita yang mungkin belum pernah ibu bapak saudara dengar. Ada seorang petani, ia mencari sumber mata air. Di pekarangan rumahnya, ia menggali, mencari mata air. Muncullah mata air, tapi ketika ia mencoba memegang mata air itu, wow, ini mata air ajaib. Ketika airnya disentuh, berubah menjadi kepingan emas. Mendadak ia kaget, sekaligus girang. Ia kumpulkan kepingan emas itu, ia sentuh terus airnya untuk berubah jadi emas. Ambil wadah-wadah, bawa ke rumahnya, disimpan di dalam rumahnya. Begitu terus ia lakukan sampai seisi rumahnya penuh dengan karung-karung emas. Ia gali tanah di pekarangan rumahnya, taruh simpan emas-emas itu di dalam tanahnya. Ada satu mantra yang harusnya ia ucapkan. Harusnya ia mengatakan cukup, sehingga mata air itu kembali berubah menjadi air yang mengeluarkan, mata air yang mengeluarkan air, tidak lagi berubah menjadi emas. Tapi karena ia tidak pernah merasa cukup, maka ia pun mati dengan air yang selalu ia sentuh, yang kemudian berubah jadi timbunan kepingan emas yang menutup dirinya. Itu cerita yang ketiga. Ibu bapak saudara, dari cerita yang melegenda ini, cerita yang sudah ada dari zaman-zaman dahulu kala, mitologi Yunani yang sudah lama diperdengarkan. Ternyata cerita-cerita ini punya pesan yang sama. Betapa berbahayanya, mengancam ketamakan, sifat rakus dalam kehidupan manusia. Tapi juga mau menunjukkan, ternyata dari zaman ke zaman, zaman dulu sampai zaman sekarang, bayang-bayang gelap, sisi gelap dari kehidupan manusia, karakter rakus, sifat tamak itu terus membayangi di sepanjang zaman. Terus ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan bagaimana sekarang kita mau menyikapi karakter yang membayang-bayangi kehidupan manusia ini. Sisi gelap kehidupan manusia itu. Ibu bapak saudara, firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak kita juga untuk memahaminya. Bagaimana agar kita mampu mengertinya. Maka ada perumpamaan dari firman Tuhan yang dibacakan hari ini. Ada perumpamaan yang Yesus ajarkan. Yang diberi judul orang kaya yang bodoh. Lembaga Alkitab memberi judul orang kaya yang bodoh. Perumpamaan ini bercerita. Orang kaya ini menjadi kaya karena tanahnya. Hasil tanahnya yang dikerjakan itu kemudian menjadi kaya bertambah berlipat ganda. Sehingga di ayat perumpamaan selanjutnya dikatakan ia bingung. Muncul masalah baru karena ia bertambah kaya. Ia bingung bagaimana cara menyimpannya. Maka kemudian diceritakan ia merenovasi lumbungnya. Supaya hasil kekayaannya yang bertambah itu bisa tersimpan dengan baik. Ketika sudah aman hasil simpanannya, sikapnya kemudian. Ayat yang ke-19. Jiwaku engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Maka beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu sikapnya orang kaya yang bodoh. Lalu kata perumpamaan ini, Allah merebut jiwa itu. Allah memanggil pulang jiwa itu. Maka firman Tuhan mengatakan,
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang telah kau sediakan, apa yang telah disimpan, dijaga, lalu sia-sialah. Untuk siapa kalau kemudian jiwanya kemudian dipanggil oleh Allah? Dari perumpamaan ini, kenapa Yesus cerita tentang perumpamaan ini? Karena ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Yesus. Ia bertanya, Yesus, Guru, katakanlah kepadaku, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ternyata perumpamaan ini diceritakan, diajarkan karena ada seorang yang bertanya. Ketika ia bertanya, Guru, sampaikanlah kepada saudaraku agar ia mau berbagi warisan denganku. Tidak diceritakan siapa pemuda ini, profilnya bagaimana, latar belakang konflik dengan saudaranya seperti apa, tidak digambarkan. Apakah memang ia orang yang benar, yang membutuhkan keadilan dari seorang guru Yesus? Ataukah memang ia bukan orang yang benar? Tidak digambarkan. Tapi kita melihat dari jawaban Yesus. Ketika di ayat selanjutnya Yesus merespon seseorang ini dengan jawaban yang membuat kita bertanya-tanya. Ternyata yang tidak diceritakan, yang tidak dideskripsikan, Yesus mampu melihat kedalaman hati pemuda itu. Orang yang bertanya itu. Yesus mampu mengerti niat dari pertanyaan seseorang itu. Maka Yesus merespon. Jawaban Yesus adalah, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi mediator untuk memediasi engkau dan saudaramu? Lalu Yesus, karena sudah tahu isi hati seseorang itu, segera ia memperingatkan kepada banyak orang. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Peringatan Yesus ini membuat kita mengerti dalam hatinya yang bertahta adalah kekayaan. Dasar hidupnya adalah harta. Yesus hadir memberikan peringatan ini untuk mengingatkan dasar kehidupan manusia itu harusnya adalah berpengharapan kepada Yesus Kristus, bukan harta. Inilah yang menjadi perenungan judul dari tema firman Tuhan hari ini. Berpengharapan kepada Yesus Kristus. Ibu bapak saudara, demikian firman Tuhan ini ditafsirkan. Sekarang bagaimana situasi kehidupan kita ini? Apakah kita menyadari dasar kehidupan kita ini Kristus ataukah harta kekayaan? Dan ingat, ada bayang-bayang kehidupan manusia. Sisi gelapnya selalu merasa haus, merasa rakus, ada ketamakan, greedy. Diingatkan bagi setiap kita, berwaspadalah, berjaga-jagalah. Karena limpah-limpahnya harta itu tidak menjadi dasar kehidupan manusia. Ibu bapak saudara, ketika saya masih sekolah minggu, ada lagu yang diajarkan. Mungkin memori kita memiliki memori yang sama akan lagu ini. Atau anak-anak yang ada di sini pernah juga mendengarkan lagu ini. Lagunya seperti ini. Apa yang dicari orang? Wah, apa yang dicari orang?
Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang, uang, uang, uang. Wah, apa benar? Apa benar begitu? Pagi bangun tidur, waktu adalah uang. Pagi-pagi segera. Siang hari semuanya sibuk. Karena orientasinya adalah demi uang. Workaholic, bekerja terus. Siang, sore, malam. Karena orientasinya adalah uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Itulah ketika dasar kehidupannya adalah uang. Kekayaan, harta. Ibu bapak saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Mari dasar kehidupan kita pusatkan adalah kepada Kristus yang menjadi sumber pengharapan kita. Bukan harta kekayaan yang sifatnya sementara. Yang memberikan kepuasan, kenikmatan, kenyamanan. Tapi semuanya hanya sementara. Kalau pusat kehidupan kita adalah bersama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang akan memberikan kepuasan. Maka dengan apa yang kita kerjakan, bukan berarti tidak bekerja juga. Dengan apa yang kita upayakan, Tuhanlah yang memberikan rasa cukup. Tuhan yang memberikan kelegaan. Kita mengenal batas bersyukur bersama dengan Tuhan. Karena dasar pusat kehidupan adalah bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama ibu bapak saudara. Mindset kita berpikir sebagai mindset cara pikir adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Yang menempatkan hidupnya, pusat hidupnya adalah Yesus Kristus. Kalau pusat hidupnya kehidupan duniawi, maka prinsip kapitalisme lah yang berlaku. Mau berupaya terus keuntungan demi keuntungan. Hanya mencari keuntungan buat diri sendiri yang terus bertambah meningkat. Itu prinsip duniawi, kapitalisme. Tapi prinsip bersama dengan Kristus, dasar kehidupannya. Maka kita mau menaruh segala yang kita upayakan. Karena kita mengerti Sang pemberi berkat itu adalah lebih terutama daripada berkat itu sendiri. Kita diingatkan mencari Sang pemberi berkat. Bukan hanya mengejar berkat-berkatnya. Maka ibu bapak saudara, mengingat dalam rangka bulan pelayanan kesaksian GPIB, di sepanjang bulan Juni ini kita diingatkan apa yang menjadi berkat kita bukanlah hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk terus melipat gandakan bagi diri sendiri. Itu ketamakan, kerakusan. Tiga cerita yang tadi di awal, ujung-ujungnya hanyalah malapetaka. Ujung-ujungnya adalah kesia-siaan ketika memikirkan diri sendiri. GPIB menggerakkan gereja-gereja yang tersebar di kota, di desa, dimanapun berada, untuk mengingat bukan hanya mementingkan keberadaan diri sendiri. GPIB bergerak mengajak kita untuk melakukan aksi, melihat, bergerak untuk peduli kepada gereja-gereja yang berada di desa-desa. Tempat-tempat yang minim infrastruktur. Fasilitas-fasilitas yang terbatas. Kalau di saat ini
kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kita teringat bahwa berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri, untuk gereja sendiri. Ada cerita Ibu Bapak Saudara. Suatu gereja yang sedang membutuhkan dana untuk pembangunan gerejanya, karena gerejanya sudah mau roboh, gerejanya sudah tidak aman untuk jemaat beribadah. Ia melakukan upaya demi upaya, tapi karena keterbatasan SDM jemaat di tempat itu, maka ia kemudian pergi ke jemaat lain untuk berbagi kesaksian iman akan peribadahan yang berlangsung secara terbatas di tempat itu. Gereja A mengatakan, oh sama, semangat iman kita berada di perjuangan yang sama. Gereja kami juga sedang berupaya dalam pembangunan. Ia berbicara dengan latar belakang gereja dengan menaranya yang tinggi, dindingnya yang kokoh, ruangannya yang nyaman. Semangat yang sama, namun latar belakangnya berbeda. Di sisi lain, gereja yang lain merespon semangat yang sama. Gereja kami juga sedang bergumul dengan pembebasan lahan. Kami butuh lahan parkir. Memang gereja sudah tersedia, tapi lahan parkir tidak ada. Pastori tidak ada, rumah pendeta tidak ada. Sama-sama punya perjuangan iman yang sama. Tapi respon yang berbeda. Ia mau juga turut membantu gereja yang gerejanya sudah mau roboh ini. Karena ia memahami kemurahan Tuhan yang memberikan semua berkat itu. Dan dengan keberadaannya ia masih diberikan kesempatan untuk berbagi kepada yang lain. Ibu Bapak Saudara, kita berada sama-sama di bawah bayang-bayang ketamakan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita digerakkan untuk mau membagi, mau memberi. Bukan untuk memperkaya, membuat nyaman terus diri sendiri. Tapi merasa cukup untuk mengerti yang lain juga menjadi bagian dari berkat yang ada ini. Menguatkan gerakan kita untuk mau membagi, untuk mau memberi, untuk mau melepaskan genggaman-genggaman yang terlalu kuat kita pegang. Ada doa dari seorang pendeta, Henry Nouwen, pernah mengajarkan doa. Dan biarlah doa ini juga menjadi nafas kehidupan yang kita lakukan dalam gerakan iman kita bersama. Doanya seperti ini, mari kita hayati. Aku sangat takut membuka kepalan tanganku. Siapakah aku nanti jika aku tidak punya lagi yang bisa ku genggam? Siapakah aku nanti jika aku berdiri dengan tangan yang kosong? Tuhan, tolong bantu aku perlahan-lahan membuka tanganku, menyadari bahwa aku bukanlah apa yang aku miliki, tapi yang Engkau ingin berikan padaku dan ingin kubagikan bagi sesamaku. Amin. Itu doa yang menjadi kekuatan. Menggerakkan bagi setiap kita melihat selama ini apa yang terlalu kita genggam dengan kuat. Harta kekayaan yang kita pertahankan. Bukan juga harta, mungkin pride, kesombongan,
kekuasaan. Orang yang selalu haus akan hormat dan pujian tidak akan pernah puas akan jumlah hormat dan pujian yang diberikan kepadanya. Kita diingatkan, setiap apapun yang kita genggam dalam kehidupan ini, mari genggam bersama dengan Tuhan yang menjadikan pengharapan kita, dasar kehidupan kita. Genggaman bersama dengan Tuhan itu mengarahkan kita untuk mengerti bagaimana tangan kita terbuka dan menjadi berkat bagi setiap orang. Biarlah gerakan bulan Pelkes ini menggerakkan semangat iman kita. Berkat yang Tuhan berikan bukanlah dasar, tapi Sang Pemberi berkat itu adalah dasar kehidupan kita. Selamat menyaksikan iman. Tuhan menjadikan berkat-Nya untuk dipakai menjadi berkat dalam kehidupan kita yang memberkati sesama. Amin.